Hai teman-teman, perkenalkan namaku Gracia Priscilla. Aku dari Antropologi Sosial Universitas Diponegoro. Kali ini aku pengen ke Bandung sebentar nih. Sekarang aku lagi ada di Jalan Braga di Kota Bandung. Di sekitar sini, aku banyak melihat lukisan-lukisan beragam objek berwarna-warni yang ada di pinggir jalan ini. Sebelum Jalan Braga ini dihuni oleh toko dan kafe, yaitu tepatnya pada tahun 1800-an, jalan ini masih merupakan jalanan setapak yang menyusuri tepi aliran sungai hingga ke hulu sungai Cikapundung. Saat itu, jalan ini hanyalah jalan setapak yang biasanya dilalui oleh orang-orang yang berkendaraan angkut berupa kuda. Jalanan ini pada era kolonial Belanda dijadikan jalan lalu lintas warga dan pengangkut hasil bumi, salah satunya kopi. Melihat pelukis jalanan menggoreskan cerita tentang canda dan tawa. Kalau Kang Arif sini masih baru 7 tahun. Oh, baru 7 tahun. Terus kalau boleh tahu kenapa ada keinginan buat melukis? Ya mungkin dari dulunya, soalnya Kang Arif lahir sini, lahir besar di sini, jadi sehari-hari tahu para seniman di sini, para pelukis di sini, jadi sering gaul di sini, ya lama-kelamaan tumbuh keinginan, jadi bisa otodidak. Komunitas seniman Bandung, ngobrol, demo, lukis langsung live, setiap hari begitu. Setiap hari juga ada kita kumpul-kumpul di sini, banyak. Mana juga sambil lukis di sini. Sambil nunggu waktu ya. Soalnya hampir banyak warga di sini bisa melukis. Terus seniman-seniman juga yang dari Bandung, dari Jawa Barat semuanya kumpul-kumpul di sini. Oh, kumpulnya di sini. Iya, jadi kita sebagai pribumi ya ikut antusias aja, jadi bisa secara alami otodidak bisanya. Kita gabung-gabung ya, alhamdulillah akhirnya bisa seperti ini. Buat dipajang di sini, buat dinikmati sama wisatawan, buat dijual juga. Terus yang ketiga buat dinikmati sama diri sendiri juga. Soalnya kita cinta sama seni gitu. Ya. Dan teman-teman, ternyata 70% dari 100% lukisan yang ada di Braga ini diproduksi dari satu kampung, yaitu Kampung Jelekong. Sejauh 13 km dari pusat kota Bandung, terdapat sebuah kampung seniman bernama Kampung Jelekong yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai pelukis. Sejarah lukisan Kampung Jelekong diawali seseorang pulang mengembara itu pada tahun 69. Mereka mengembara di Jakarta, kemudian pulang ke sini. Akhirnya di Jelekong mencoba dia untuk membuat lukisan, karena waktu di Jakarta pun dia menjadi asisten pelukis Pak Apon, Pak Basar, itu ya pada waktu itu, Pak Setiawan. Kemudian dia mencoba untuk membuat lukisan di Jelekong. Alhamdulillah pada waktu itu lukisannya juga laku dijual di Bandung gitu ya. Dan pesanan lukisan yang dia buat itu tidak terkerjakan oleh sendiri, sehingga beliau itu mengajak keponakannya untuk membantu. Tapi setelah dibantu sama keponakannya masih tetap pekerjaan itu tidak terselesaikan karena pesanan itu lebih nambah lagi. Akhirnya yang keponakannya aja itu kurang lebih ada 4 orang, ditambah dengan orang-orang yang sekitarnya yang lain itu kurang lebih ada 9 orang. Jadi semuanya itu ada, kalau tidak salah ada 13 orang itu yang dimuridkan langsung sama Pak Odin Roidin. Dan akhirnya muridnya memuridkan lagi, dan pada tahun 80-an itu ternyata semakin banyak gitu ya pelukis, dan semakin banyak pula orang yang mesan.
tahun 2010 baru pemerintah menetapkan bahwa Jelekong jadi salah satu destinasi wisata seni budaya gitu, termasuk 10 desa unggulan di Kabupaten Bandung. Itu baru tahun 2010 dan kita berkesenian udah lama jauh daripada itu gitu. Balik di sini, tulis lukisan juga di sini. Selain itu ada kesenian-kesenian yang lain termasuk tari-tarian seperti jaipongan, ada juga yang karawitan, ada juga alat musik bambu, ada juga yang ke seni pertunjukan seperti pencaksilat, ada Jelekong ada. Jadi ya Jelekong ini tempat ngumpulnya para seniman sebenarnya. Enggak cuma. Benar, enggak cuma lukisan. Sendiri dari sini udah ngelukis dari kapan? Pulang lebih 15 tahun mungkin, 15 tahun. Keluar SMA itu langsung. Jadi lulus SMA langsung bikin lukisan? Langsung bikin lukisan karena di Jelekong itu, nah ini menarik. Saya sendiri nggak percaya dengan yang namanya bakat nih. Karena Jelekong udah menjadi suatu fakta gitu bahwa masa sih di satu kampung ada yang bisa melukis ribuan orang. Iya. Kok ada yang punya bakat ribuan orang gitu. Ternyata ya Jelekong itu bukan bakat dari lahir atau gimana gitu, tapi mereka itu terbentuk sama lingkungan. Jadi diajarin turun-temurun gitu? Ya seperti contoh gini, saya setiap hari main di Jelekong, setiap hari mengkonsumsi atau melihat lukisan, garis, bidang, warna, dan tanpa sadar itu ya sebuah pembelajaran secara apa ya, secara tidak langsung gitu kan. Jadi kalaupun saya belajar pasti nggak bakalan lama, karena lingkungannya ya seperti ini gitu. Tiap hari saya melihat di sini ada lukisan, sini ada lukisan, jadi terbentuk sama lingkungan. Tapi emang dari daerah sini dituntut untuk selalu ngebuat ada lukisan atau gimana? Enggak juga sih sebenarnya, ya mereka tuh udah jadi praktisi, udah jadi keseharian, malah berkesenian itu udah menjadi pekerjaan gitu untuk orang Jelekong. Dan untuk masalah karyanya sendiri, di Jelekong itu mempunyai 2 kelas lukisan. Ada yang bersifat industri yang artinya digarap secara massal cepat, ada juga yang memang bersifat karya yang di dalamnya ya apa ya, benar-benar apik teliti gitu, dari mulai konsep, ide, gagasan, itu benar-benar digarap secara apik. Itulah 2 jenis karya yang ada di Jelekong untuk lukisan. Oh dulu sih kebanyakan seniman tuh kayak merefleksikan alam sekitar. Dulu kan di sini masih banyak kayak sawah-sawah gitu, jadi kita terkenalnya dulu tuh karena visualisasi dari kayak lingkungan alam seperti itu, jadi lebih ke naturalisme. Jadi inspirasi yang paling utama dulu sih memang dari alam ya. Kalau sekarang kan mulai kayak bervariatif gitu, jadi objek yang ada di karya-karyanya tuh lebih beragam. Kalau dulu hanya lebih ke alam-alam inspirasi. Seperti apa ya, kalau melukis buah-buahan ya cuma buah-buahan, ya gitu, koi-koi aja. Kalau sekarang udah beda, sekarang berkembang. Kalau dulu sih cuma ada apa ya, aliran lukisan Jelekong itu cuma realis dan naturalis. Tapi sekarang ya berkembang, impresionis, abstrak, ataupun aliran-aliran yang lain seperti surrealis juga mulai dipelajari gitu. Akademis maupun tidak, sekarang banyak referensi. Ketika internet ada gitu kan, kita sangat mudah mencari referensi apapun gitu, bisa dicari di internet. Kalau dulu emang sangat sulit sebelum ada internet. Mereka benar-benar belajar itu di mana kata gurunya. Kalau gurunya misalnya bilang gores harus begini ya begini gitu. Tapi kalau sekarang ya mereka semua berkembang. Makin kesini kebanyakan lebih ke digital gitu ya. Jadi kebanyakan orang tuh nggak pakai lukisan yang pakai printing lagi gitu. Legalitas itu gimana sih? Tetap nanti juga masyarakat mencari asli. Oh, tetap dicari keasliannya. Dicari keaslian. Jadi nggak bakal akan tergoyahkan gitu. Ya dulu juga pernah terjadi kan di waktu revolusi industri kan. Ketika bermunculan mesin ataupun munculnya kamera gitu kan, seolah-olah lukisan itu tersingkirkan gitu, kalah sama kamera. Tapi tetap pada akhirnya ya masyarakat secara umum mencari yang asli. Jadi mempunyai apa ya, mempunyai
keeksklusifannya sendiri. Oke, fotografi ya ada gitu kan, seniman fotografinya gitu kan, tapi lukisan tetap ada lukisan gitu. Satu hal yang berbeda, tetap aja beriringan, berdampingan. Apalagi ya seni rupa ya, yang namanya seni rupa itu kan ibunya kesenian yang lain. Banyak cabang-cabang seni yang lain yang justru terpengaruh oleh seni rupa. Seperti satu contoh Mondrian, karya-karyanya itu sampai berpengaruh ke arsitek, ke rumah-rumah minimalis, hotel-hotel. Salah satu pengaruh dari sebuah lukisan. Kenapa bisa begitu ya? Karena ya tidak boleh tidak gitu. Kita itu seni rupa itu ya induknya gitu, induk kesenian yang lain. Jadi apapun perkembangan zaman ya pasti bertahan. Sanggar ini siapa? Saya sendiri sih. Untuk memfasilitasi orang luar yang datang ke sini, karena wisatawan itu kebanyakan mereka nggak cuma mau belajar lukisan, jadi mereka tuh lebih ingin terlibat gitu bagaimana cara melukis. Makanya di sini juga ya kita mengadakan edukasi. Terakhir kemarin sebelum corona itu dari Hong Kong sampai 30 orang belajar di sini, dari Prancis, dari Australia, banyak yang dari luar juga belajar. Terus tahun sebelumnya karena melihat banyaknya wisatawan yang datang ke Jelekong, dan mereka itu sebenarnya banyak yang paham ya, tentang seni lukis. Di sisi lain Jelekong kan otodidak. Yang namanya otodidak pasti lemah dari segi teori, karena teori itu adanya di akademis kan. Yang akhirnya saya mempunyai ide untuk menyekolahkan 20 lukis dari Jelekong itu di ITB, program singkat kan, untuk mempelajari teori secara lebih jauh. Dan saya ngambil dari tiap area anak muda, mudah-mudahan yang mereka jadi terus positif. Cintailah seni, udah gitu aja. Cintailah seni, ibarat mencintai ibu sendiri. Kalau udah cinta seni, nanti ke sesama, ke semua juga pasti bakal sayang. Itu aja pesan. Kalau kita cinta sama seni, ke orang tua, ke saudara, ke siapa, ke pasangan, ke siapapun, bakal rasa cintanya, kasih sayangnya bakal tumbuh gitu. Itu berawal dari seni. Yang bersamaku ketika